Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevika Zaratunisa Nasari dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pleuritis atau peradangan pada selaput pleura. Yang pertama, apa itu pleuritis? Pleuritis adalah terjadinya suatu peradangan pada selaput pleura atau dada atau paru yang disebabkan oleh kuman. Nah, terjadi penumpukannya itu biasanya disebabkan oleh penumpukan cairan, penumpukan nanah, atau darah. Selanjutnya ada anatomi fisiologi sistem pernapasan. Anatomi fisiologi sistem pernapasan itu meliputi yang pertama ada hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, alveolus, bronkus, bronkeolus, paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan yang terakhir diafragma. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab-penyebab dari timbulnya pleuritis. Yang pertama, penyebabnya ada dari virus dan mikoplasma. Perfusi pleura karena virus atau mikoplasma ini agak jarang. Bila terjadi, jumlahnya juga tidak banyak dan kejadiannya hanya selintas saja. Nah, jenis-jenis dari virusnya itu yang pertama ada virus echovirus, ada chlamydia virus, ada rickettsia virus, dan mikoplasma. Dan yang kedua, penyebabnya itu dari bakteri piogenik. Bakteri piogenik ini yang sering ditemukan ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob sendiri itu meliputi dari bakteri Streptococcus pneumonia, bakteri Streptococcus milleri, dan bakteri Haemophilus spp, dan bakteri E. coli. Bakteri-bakteri anaerob sendiri meliputi yang pertama ada Bacteroidesis spp, yang kedua ada Peptostreptococcus, yang ketiga ada Fusobacterium, dan penyebab yang ketiga itu ada dari komplikasi tuberkulosis. Selain komplikasi tuberkulosis juga dapat disebabkan oleh robeknya rongga pleura atau melalui aliran getah bening. Dan etiologi yang keempat itu ada dari penyebabnya fungi atau jamur. Pleuritis karena fungi ini amat jarang, biasanya terjadi karena penjajaran infeksi fungi dari jaringan paru. Jenis fungi penyebab pleuritis itu yang pertama ada Aspergillus, yang kedua ada Cryptococcus, yang ketiga ada Histoplasmolysis, yang keempat ada Blastomycosis, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima penyebab dari pleuritis itu ada parasit. Parasit yang menginvasi ke dalam rongga pleura hanyalah amoeba dalam bentuk tropozoid. Dan yang keenam penyebab dari pleuritis itu ada sindrom nefrotik asites atau akumulasi cairan dalam rongga peritoneal. Kondisi ini juga dikenal sebagai penumpukan cairan rongga peritoneal, hidroperitoneum, atau lebih sering dikenal sebagai kondisi basal perut. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari pleuritis. Manifestasi klinis dari pleuritis itu yang pertama biasanya ada nyeri pada dada yang diperburuk oleh bernapas, dan yang kedua sesak napas, dan yang ketiga perasaan ditikam. Nah, gejala yang paling umum dari pleuritis adalah nyeri yang umumnya diperburuk oleh penghisapan atau menarik napas. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi dari pleuritis itu ketika kedua membran yang mengalami inflamasi atau bergesekan selama respirasi, terutama inspirasi, akibatnya nyeri hebat terasa tajam seperti tusukan pisau. Nyeri dapat menjadi minimal atau tidak terasa ketika nafas ditahan atau dapat menjalar ke bahu, abdomen, kemudian sejalan dengan terbentuknya cairan pleura. Nyeri akan berkurang pada periode ini ketika terkumpul sedikit cairan, esekan, fiksi pleura dapat terdengar dengan stetoskop. Hanya akan menghilang kemudian bila telah berkumpul cairan dan memisahkan pleura yang mengalami inflamasi.
Selanjutnya ada klasifikasi pleuritis. Klasifikasi pleuritis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pleuritis kering dan yang kedua ada pleuritis basah. Pleuritis kering ini biasa disebut sebagai fibrosa. Nah, pleuritis kering ini peradangan pada pleura tanpa atau hanya sedikit pengeluaran cairannya. Kalau pleuritis basah itu biasanya disebut setovirosa. Pleuritis basah ini biasanya terjadinya penimbunan cairan di buang pleura, disebut juga pleura efusi. Cairan yang berisi di pleura dapat berupa eksudat dan transudat. Selanjutnya ada komplikasi dari pleuritis. Komplikasi dari pleuritis ini yang pertama ada efusi pleura atau emphysema. Efusi pleura sendiri adalah penumpukan cairan dalam pleura berupa transudut atau eksudat. Yang kedua ada pneumotoraks atau pengumpulan udara dalam rongga dada atau toraks. Yang ketiga ada piopneumotoraks atau penumpukan nanah pada rongga pleura. Yang keempat ada gagal nafas. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik pada pleuritis itu yang pertama ada ronsen dada. Nah, ronsen dada ini merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendiagnosis efusi pleura yang hasilnya menunjukkan adanya cairan di dalam pleura. Yang kedua ada pemeriksaan sputum, yang ketiga ada pleura fungsi, yang keempat ada biopsi pleura atau pengambilan sebagian jaringan pleura pembungkus paru jika ada ruang yang cukup sehingga jarum biopsi tidak menembus sampai ke paru-paru. Yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium, yaitu biasanya terdapat leukosit meningkat. Selanjutnya ada penata laksanaan medis dari pleuritis. Yang pertama ada pemberian analgesik, antibiotik, antidiuretik, dan pemasangan WSD untuk mengeluarkan cairan pada pleura. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi pleuritis. Yang pertama, berhenti merokok. Karena kandungan dan zat beracun dalam rokok hanya dapat mengakibatkan gejala-gejala efusi pleura semakin parah. Yang kedua, hindari minuman beralkohol. Yang ketiga, tidak melakukan aktivitas berat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, makan makanan yang sehat. Selanjutnya ada tindakan keperawatan dari pleuritis. Yang pertama di sini ada diagnosa keperawatannya. Kita ambil dari nyeri dada berhubungan dengan peradangan pada selaput pleura yang ditandai dengan klien mengeluh nyeri dada dan ekspresi klien meringis, tekanan darah klien 120/80 mmHg, suhu pasien 37 derajat Celcius, nadi pasien 84 kali per menit, respirasi pasien 24 kali per menit. Nah, PQRS-nya itu, P-nya itu pleuritis, Q-nya itu tertusuk-tusuk, R-nya itu di bagian dada, S-nya itu dengan skala 6-8, T-nya itu timingnya terus-menerus. Rencana keperawatannya itu yang pertama kita ambil aja, ajarkan teknik distraksi dan teknik relaksasi kepada pasien. Rasionalnya memberikan rasa nyaman pada pasien dan mengurangi rasa sakit. Yang kedua, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan analgesik. Rasionalnya analgesik dapat mengurangi nyeri dan antibiotik dapat menghilangkan infeksi. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.